Bismillahirrahmanirrahim. Nahmanuhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Ya, dibuka kitab Tafsirul Jalalain halaman 275. Tafsir surat Al-Fatihah. Makiyah sab'u ayatin bil basmalati. Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah ketika Nabi di Mekah sebanyak 7 ayat dengan bismillah. Nah, di sini dikatakan in kanat minha wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha, sampai akhir keterangan. Nah, diperhatikan di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ulama yang mengatakan bahwasanya bismillah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu ayat pertama adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa bismillah itu bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Jadi ayat pertama menurut pendapat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu ayat pertama. Ini dua pendapat ulama. Nah, ini sama-sama kuatnya. Nah, pendapat yang pertama ini yang kita pegang dalam mazhab kita, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa beliau berpendapat bismillah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Makanya kalau kita lihat Al-Quran sekarang itu pasti ayat pertama ada di bismillah. Bismillah itu ayat pertama. Tapi sebagian ulama yang lain, dan ini pendapat yang masyhur termasuk imam madhab yang lain, Abu Hanifah ataupun imam-imam yang lain, itu mengatakan bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah mulai dari ayat Alhamdulillah, itu ayat pertama. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i ini, diperhatikan, dalam madhab Syafi'i kalau kita sholat tidak membaca bismillah, nggak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau madhab yang lain mengatakan tetap sah, karena bismillah itu sunnah. Tetap sah kalau dia langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa memakai bismillah, itu tetap sah menurut pendapat ulama yang lain. Tapi kalau madhab Syafi'i tidak sah, harus membaca bismillah. Wajib hukumnya itu. Nah, ini kurang lebih keterangan dari in kanat minha wasabi'atu siratal ladzina ila akhir, sampai al-ibad. Nah, kemudian diperhatikan bismillah ini mulai masuk dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, aku memulai dengan menyebut nama Allah. Bismillah ini aslinya ada takdirnya. Sebelum lafaz bismillah apa takdirnya? Abda'u. Bada'a ya bada'u. Abda'u, memulai, siapa aku? Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Maha pengasih lagi maha penyayang di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, yang maha pengasih dan penyayang di akhirat. Nah, diperhatikan apa bedanya Ar-Rahmani dengan Ar-Rahimi. Bismillahi udah jelas ya. Bismillahi. Bismi itu dari kata ismun. Ismun kemasukan ba, huruf jar menjadi bismi. Allahi lafaz jalalah. Mudhof sama mudhof ilaih. Ismun dengan Allah, mudhof dengan mudhof ilaih. Ismun aslinya ada hamzahnya, ada alifnya. Kenapa tidak ada alif? Kenapa di sini dibuang alifnya? Karena
likasrotil istimal, karena banyaknya pemakaian. Maka tidak perlu ditulis. Tapi aslinya itu ada bismillah itu ba terus alif baru sin mim. Nah, itu yang asli. Nah, di sini tidak ditulis alifnya. Kenapa? Karena likasrotil istimal. Ar-Rahmani, yang maha pengasih dan penyayang di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat maksudnya gimana? Maksudnya ketika di dunia ini Ar-Rahmani ini semua makhluk mendapatkan kasih sayang Allah yang namanya Rahman, yang namanya pengasih dan penyayang. Baik itu tumbuhan, baik itu orang kafir, baik itu orang muslim, baik itu hewan. Nah, ini dapat sifat Ar-Rahmani. Ya, artinya apa? Ya penyayang, penyayang kepada seluruh makhluknya. Kepada seluruh makhluknya semuanya dapat. Ini sifat Ar-Rahmani. Mau dia itu orang maksiat, mau dia itu santri yang tidur di kelas, main di kelas, nggak mau belajar sekalipun, yang suka maksiat be di belakang. Contoh. Nah, semuanya itu dapat sifat Ar-Rahmani dari Allah. Allah tidak pilih-pilih masalah sifat Ar-Rahmani. Benda mati semua makhluk Allah mendapat sifat Ar-Rahmani dari Allah. Setan, jin, buktinya apa? Setan masih diberi rezeki oleh Allah. Iblis yang maksiatnya begitu maksiatnya banyak, tapi masih dikasih makan nggak sama Allah? Masih nggak? Masih apa nggak? Kok tahu kalian? Ya buktinya jin tuh masih ada kan sampai sekarang kan? Iblis tuh. Nah, itu tandanya dia masih ada itu karena dia makan. Kalau dia nggak makan udah mati. Loh, jin itu makan juga sama kayak manusia, walaupun yang dimakan tuh beda sama manusia. Apa makannya tadi? Makannya, makanannya itu bisa darah, bisa tulang, bisa sesajen dari orang-orang pengikut setan itu, sesajen. Nah, itu makanan jin, makanan setan, makanan iblis. Lah, setan iblis tuh kalau nggak makan mereka juga mati. Nah, siapa yang ngasih mereka rezeki itu? Allah. Semua makhluk yang ngasih rezeki adalah Allah. Walaupun iblis itu dosanya banyak, tukang maksiat, tapi masih diberi rezeki oleh Allah. Ada orang kafir sukanya zalim aja. Lihat, orang kafir itu sukanya zalim, sukanya berzina, sukanya ganggu istri orang, sukanya maksiat aja, tapi tetap dikasih kaya oleh Allah. Ya nggak? Masih banyak nggak orang kayak gitu? Walaupun orang itu banyak maksiatnya, tapi loh, kok masih banyak hartanya, Ustaz? Yaitu karena Allah itu masih punya sifat Ar-Rahman. Makanya dia masih dikasih kaya, masih dikasih duit, walaupun dia nggak pernah sholat, walaupun dia maksiat. Nah, itulah sifat Ar-Rahmannya Allah, maha pengasih lagi maha penyayang. Semuanya dapat sifat Rahmannya Allah. Nah, sifat yang kedua Ar-Rahimi, yang maha pengasih dan maha penyayang di akhirat. Nah, diperhatikan, Ar-Rahim ini hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Maknanya ya maha pengasih dan penyayang, tapi Allah hanya akan beri sifat Rahim ini kepada hambanya yang soleh di akhirat.
Nah, apa bentuk rahimnya Allah kepada orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa? Diberi surga. Nah, surga ini hanya untuk orang-orang soleh. Soleh dan solehah. Nanti di akhirat, ya orang yang suka maksiat nggak dapat sifat rahimnya Allah. Nanti dimasukkan nerakanya Allah. Iblis, setan nanti di akhirat tidak akan mendapat rahimnya Allah. Orang yang nggak mengerjakan sholat, orang yang suka mencuri, berzina, pacaran, mabuk-mabukan, judi online. Nah, ini nanti di akhirat nggak dapat rahimnya Allah. Harus masuk neraka dulu baru dimasukkan surga. Jadi rahimnya Allah hanya untuk orang Islam pertama, orang yang beriman. Terus spesifik lagi, lebih terkhusus lagi untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Adapun orang-orang kafir tidak akan sedikit pun dikasih sifat rahimnya Allah, langsung dimasukkan neraka selama-lamanya. Kalau orang masih beriman, ya nanti di akhirat ditunda dulu sifat rahimnya, masuk neraka dulu. Setelah dosanya habis, baru dapat rahimnya Allah, masukkan surga. Kalau masuk surga nanti orang Islam. Kalau yang dosanya banyak, ya nanti dimasukkan neraka dulu. Dibersihkan dulu dosa-dosa. Selama sekian tahun. Dan orang Islam kalau masih iyalah. Semua orang Islam pasti masuk surga. Semua orang kafir yang tidak Islam maka pasti masuk neraka selama-lamanya. Lah menit Sal, ada pertanyaan? Nah, itu bedanya sifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Alhamdulillah jumlatun khobariyatun. Alhamdu bermula segala puji. Alhamdu bermula segala puji. Alhamdu ini asli maknanya adalah pujian. Nah, segalanya itu dari makna al-nya. Itu namanya al liistighraqil jinsi. Alif lamnya itu bermakna istighraqul jinsi. Maknanya apa? Segalanya, segala pujian. Nah, itu pentingnya kita belajar nahwu. Orang nggak belajar nahwu nggak akan paham ini. Segala puji. Alhamdulillah itu asli maknanya, asli artinya itu adalah pujian. Nah, segala pujian itu makna dari nahunya, dari al. Itu bermakna istighraqul jinsi namanya. Segala pujian itu lillahi, hanya bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Apapun kebaikan yang kita lihat di dunia ini, maka yang berhak dipuji hanya Allah. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, maka ucapkanlah Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita kagum dengan ciptaan Allah. Ketika kita melihat bangunan yang dibikin oleh manusia bagus, misalnya ada masjid, ada candi, kita tetap mengucapkan apa? Masya Allah atau Subhanallah. Masya Allah juga bisa. Subhanallah, Masya Allah. Yang kita puji tetap Allah. Nah, kenapa Ustaz?
Kenapa yang dipuji kok Allah, padahal yang buat lu manusia? Masjid-masjid yang besar-besar itu, yang megah-megah, Taj Mahal, yang keren-keren. Kenapa kok yang harus kita puji adalah Allah, bukan manusia yang buat? Bukan manusia yang kita puji. Kenapa? Ayo bisa jawab. Ketika kita melihat bangunan yang bagus, kenapa kita harus memuji Allah, bukan memuji manusia? Kenapa? Allah yang tapi yang buat manusia. Tidak ada Allah. Tidak ada Allah itu macam mana maksudnya tidak ada Allah tuh? Apa maksudnya? Hehehe, diam. Hehehe. Apa? Hehehe. Apa ya Allah? Boleh lah, ngapa lah, enggak boleh. Ngapa? Mekah, enggak tahu Ustaz, boleh apa enggak? Enggak ada rute pesawat di atas Mekah tuh enggak ada. Ya lewat tuh nak ngapo, nak kemana? Enggak ada rute lewat situ tuh. Lah diperhatikan, tetap yang kita puji adalah Allah. Kenapa? Ya karena semuanya itu, bahan-bahannya itu semuanya adalah yang menciptakan Allah. Orang bikin Taj Mahal yang keren, yang bagus itu termasuk keajaiban dunia kan? Megah, besarnya minta ampun itu. Besarnya minta ampun Taj Mahal itu. Itu bahannya dari mana? Dari marmer. Lah marmer itu dari mana diperoleh? Dari gunung. Batu marmer itu dari gunung. Nah, gunung yang menciptakan siapa? Yang menciptakan gunung siapa? Yang menciptakan marmer siapa? Allah. Manusia itu nggak bisa apa-apa kalau tidak ngambil bahan dari alam. Nah, alam yang menciptakan adalah Allah. Semuanya itu intinya adalah dari Allah. Manusia itu nggak bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada, tuh nggak ada. Ya, mana ada manusia bisa membuat satu perkara yang tadinya nggak ada menjadi ada, bisa nggak? Nggak bisa. Robot itu membuat, bukan menciptakan. Beda. Menciptakan itu menciptakan tuh menciptakan itu ketika satu butir pasir di sini ndak ada, dibikin jadi ada. Nah, itu namanya menciptakan. Tapi kalau dari benih-benih besi dibuat jadi besi, dibuat jadi motor, dibuat jadi mobil, nah itu namanya membuat, bukan menciptakan. Kalau tidak ada bahan material besi, mineral besi itu apa bisa manusia membuat? Tidak bisa. Lah, lampu juga sama. Lampu itu bahannya dari apa? Dari plastik, dari kaca. Kaca itu dari mana? Dari alam. Nah, aslinya manusia itu nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Manusia itu hanya membuat, tidak menciptakan. Makanya ilmuwan-ilmuwan itu disebut apa? Penemu ya kan? Bukan pencipta. Penemu lampu, penemu listrik, penemu HP, penemu telepon.
penemu roda, penemu apa lagi? Penemu mobil, penemu motor. Nah, itu namanya penemu. Bukan pencipta. Apa ada? Pencipta motor ada? Misalnya pencipta listrik ada nggak? Nggak ada. Pasti yang ditulis di buku-buku itu apa? Penemu listrik. Penemu telepon, penemu lampu, ya kan gitu. Hanya menemukan, bukan mencipta. Menciptakan itu aslinya menemukan, cuman kata-katanya be menciptakan. Ya. Lawan indah soal, ada pertanyaan? Apa?